memberikan kesempatan untuk baru mulai live ya, kita mulai dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan ridhonya kita di sini dapat berkumpul walaupun secara online. Kita laksanakan rutin setiap hari Senin, yaitu sesi meeting leader nasional PTBS. Nanti pukul 11. Nah, sekarang di YouTube kita juga live. Sebelum jam 11 kita adakan training product knowledge ya, dari produk-produk unggulan yang langsung disampaikan oleh para konsultan kita. Jadi terima kasih ya. Kita bersyukur ya tadi ya. Ya, kembali lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya, kasih sayangnya kita semua di sini masih diberi kesempatan untuk bisa beraktivitas, untuk bisa mencari sebanyak-banyaknya amal. Di antaranya salah satunya adalah melalui fasilitas PTBS ini ya, merupakan ladang amal untuk kita semua ya. Kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, keberkahan, pertolongan kepada kita semua dan memberikan ganjaran pahala untuk kita semua, kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena atas perantaranya, perjuangannya, pengorbanannya, kasih sayangnya juga kita semua di sini dapat menjadi manusia yang mendapatkan tuntunannya gitu ya, mendapatkan contohnya ya, menerima iman Islam bagi yang beragama Muslim dan inspirasi yang sangat besar bagi seluruh umat manusia. Ya. Kita doakan juga kepada para sahabat, para tabiin, pada para ulama, kepada para guru kita, orang tua kita, sahabat kita, siapapun itu yang menjadi perantara kebaikan untuk kita semua. Salah satunya adalah perantara kita bisa mengenal ya, perusahaan ini, ya, produk-produknya yang sangat bermanfaat, sangat menjadi solusi untuk kehidupan kita. Kemudian juga komunitasnya, komunitas anti riba yang mengingatkan ya, kita semua ya, masyarakat luas, baik di Indonesia maupun seluruh dunia, tentang apa? Tentang bahaya riba ya. Sebuah dosa yang kita perangi ya, yang menjadi salah satu akar masalah daripada kesulitan-kesulitan hidup kita. Ya, perekonomian kita rusak, ya, hancur, sulit karena riba ini. Nah, melalui PTBS ini, ya, kita semua bisa terbebas, ya, bisa berikhtiar untuk lebih cepat terbebas, bisa mengenal apa itu berkah tanpa riba. Ya. Kita doakan mereka semua, mudah-mudahan Allah berikan pahala yang melimpah, ya, ganjaran, pertolongan, kemudian juga kehidupan yang terbaik di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya juga ingin berterima kasih pada Kapten Nurholis, pada manajemen, pada Bapak Febrian Agung yang sudah ya menyelenggarakan perusahaan ini tentunya ya, dan juga Kapten pada menyelenggarakan Zoom meeting pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran pahala, kesehatan, kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Juga kepada para ambasador sekalian yang sudah hadir ya, 157 orang di Zoom, kemudian di live streaming YouTube, para mitra PTBS sekalian. Terima kasih sudah hadir secara online. Mudah-mudahan Allah memberikan segala pertolongannya, kemudian keberkahannya untuk Bapak Ibu sekalian, untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah 15 menit lagi kita akan mulai sesi pagi pemaparan produk knowledge, produk unggulan PTBS dari konsultan PTBS ya. Insya Allah Ustadz Anton menjelaskan tentang produk-produk kesehatan PTBS ya, suplemen-suplemen terbaik dari PTBS. 15 menit lagi kita isi dengan melihat website kesayangan kita, beststripworld.id. Di situ kita bisa lihat informasi-informasi kegiatan yang sudah terselenggara ya, kemudian kegiatan-kegiatan yang akan
dijadwalkan ya, yang dijadwalkan akan berlangsung. Salah satunya alhamdulillah ya, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu pagi kemarin kita sudah selesai ya menyelenggarakan dengan sukses alhamdulillah Spiritual Leadership Camp atau disingkat SLC Bandung tanggal 10 sampai 13 Agustus 2023 di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Kampung Balai Kembang, Kabupaten Bandung ya, Bandung Barat ya. Di situ 3 hari Masya Allah kita dilatih untuk bisa belajar meraih gimana caranya meraih pertolongan Allah ya, Masya Allah. Jadi perusahaan ini luar biasa, Allah berikan petunjuk Pak Haji Febrian ya, kalau mau sukses ya, kalau mau berhasil ya di dunia maupun di akhirat tentunya, kita harus mengenal siapa pencipta kita gitu ya. Kita harus bisa melaksanakan kiat-kiat ya, tentunya melaksanakan amalan-amalan yang bisa yang membebaskan kita dari belenggu maksiat, dosa, kemudian mindset yang salah gitu ya. Di dalam training 72 jam ini gitu ya. Masya Allah, mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi malam, itu kita dilatih oleh para mentor ya, para ustadz yang sudah Masya Allah sudah mempraktekannya ilmunya ya tentunya, sehingga kita betul-betul bisa dibimbing ya. Jadi kita benar-benar belajar mengamalkan cara hidup Rasulullah, manusia agung, manusia yang diakui oleh Michael Hart ya dalam bukunya 100 orang yang paling berpengaruh di dunia, Masya Allah. Di antaranya juga Isaac Newton, kemudian Albert Einstein gitu ya, kemudian Nabi Isa, Nabi Musa. Nah, Nabi Muhammad ini berada di urutan paling pertama. Meskipun penulisnya adalah seorang non-Muslim, tapi beliau percaya, meyakini, ya, kemudian meriset, memberikan indikator-indikator bahwa Nabi Muhammad ini paling berpengaruh, manusia paling berpengaruh ya, sepanjang masa gitu ya. Karena apa? Karena berkat beliau ya, yang beliau lakukan, yang beliau dakwahkan, yang beliau syiarkan ya, itu mampu mempengaruhi dunia gitu ya, paling besar pengaruhnya, Masya Allah. Kemudian di dalam acara tersebut ya, Bapak Ibu sekalian, khususnya yang belum pernah nih ya, yang belum pernah mengikuti ya, Bapak Ibu nanti akan merasakan pengalaman yang luar biasa, ketenangan yang Masya Allah luar biasa, yang biasanya ya di dalam sehari-harinya gitu ya, setiap hari 30 hari 1 bulan, 24 jam 1 hari gitu ya, 365 hari setahun, itu selalu gitu ya, selalu disibukkan dengan yang namanya handphone gitu ya, urusan pekerjaan gitu ya, urusan ya pokoknya semua urusan tek-tek bengek tek-tek bengek kehidupan dunia ya, Masya Allah ya. Sholat mungkin ya sholat, tapi dirasakan sebagai ya barangkali selingan mungkin ya sebagian kita. Namun di dalam kegiatan ini Bapak Ibu, ibadah itu menjadi Masya Allah ya, ibadah mahdoh, ibadah yang langsung kepada Allah gitu ya, sholat gitu ya, kemudian membaca Al-Quran gitu ya, berdoa gitu ya, itu betul-betul kita jadikan yang utama. Artinya dari bangun tidur sampai tidur lagi, tengah malam dibangunin lagi, itu yang diurusin cuma itu aja gitu ya. Dunia seolah-olah kita lupakan gitu ya. Dunia seolah-olah kita tinggalkan gitu ya selama 3 hari. Jadi yang mungkin ya, yang mungkin setiap harinya di WA ditagih sama debt collector ya 3 hari itu minimal bisa terlepas lah gitu ya, karena handphonenya dimatiin gitu ya, karena handphonenya disimpan di tas gitu ya. Ya, di situ akan merasakan ketenangan yang luar biasa gitu ya. Jadi dimatiinnya bukan sejam 2 jam, tapi berjam-jam gitu ya. Kemudian juga kita mendapatkan ceramah agama, nasihat-nasihat gitu ya, tips trik, tip-tip bagaimana kita bisa tenang gitu ya,
kita bisa beribadah dengan khusyuk gitu ya, Masya Allah. Kemudian juga apa namanya, seperti ya kita benar-benar di training ya, dilatih ya 3 hari ini. Harapannya apa? Harapannya 27 hari yang lainnya gitu ya, setelah kita pulang dari acara ini itu kita praktekkan gitu ya. Yang di dalam 3 hari ini kita sholat berjamaah di masjid ya, kita sholat berjamaah di masjid. Kemudian di dalam 3 hari ini kita membaca Al-Quran banyak gitu ya, 1 hari bisa 1 juz bahkan lebih. Nah setelah pulang ya kita praktekkan juga. Kemudian di dalam training ini kita sholat malam, sholat tahajud, Masya Allah. Ya setelah pulang di rumah, kita sholat tahajud juga, Masya Allah. Kemudian sholat duha, nah di acara ini kita sholat duha, ya waktu pulang 27 hari itu kita sholat duha juga gitu ya. Jadi insya Allah ketika dipraktekkan ilmu di SLC ini, nah insya Allah pertolongan Allah itu akan cepat datangnya untuk kita semua. Nah insya Allah Bapak Ibu ya, tanggal 24 sampai 27 di akhir bulan ini juga, Agustus ya, itu akan diselenggarakan lagi SLC. Karena sebulan itu 2 kali Bapak Ibu ya. Sebulan 2 kali di Bandung ini, Bapak Ibu yang ketinggalan kemarin tanggal 10 sampai 13 bisa ikut di akhir bulan, tanggal 24 sampai 27. Setelah itu, ya hari Minggu tanggal 27 ikut GSS gitu ya. Grand Success Seminar gitu ya. Jadi sekalian nih biasanya yang dari luar kota bahkan dari luar negeri, nah, rangkaiannya gitu kalau GSS ikut SLC dulu ya. Nanti insya Allah lengkapnya info SLC diingatkan oleh Kapten Nurholis ya. Jadi silahkan mendaftar Bapak Ibu ya untuk SLC ini, luar biasa manfaatnya. Sudah banyak testimoni dari para ambasador ya, para Ruksuli ambasador, beliau merasa lebih cepat ya, banyak sekali ya, Big Mokes, Big ambasador ya, Star ambasador itu ya, setelah ikut SLC ini banyak mendapatkan pertolongan. Di Sulawesi tanggal 17 sampai 20. Nah, jadi Kamis ini ya di Sulawesi itu juga diselenggarakan. Jadi Bapak Ibu yang sekitaran Sulawesi ya, silakan ya merapat ya di Jalan Poros Baru, Dusun Tompo, Lemo, Desa Harapan, Kecamatan Tanete, Riaja, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Ada tasdidnya nih ya, Baru ini R-nya 2, Baru, Sulawesi Selatan. Silakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian ya, para ambasador yang kami hormati, nah, kita perlu mendorong mitra-mitra kita itu yang baru bergabung ya, selain kita bina melalui telepon gitu ya, melalui Zoom gitu ya, grup WhatsApp gitu ya. Wajib diikutkan untuk mengikuti training tadi, 1 SLC, yang kedua HTS atau How to Start ya. How to Start ini biasanya dilanjutkan dengan Network Entrepreneur Training ya, atau biasanya juga digabung bisa ya. Nah itu diselenggarakan setiap hari Selasa melalui online, diselenggarakan oleh pusat, oleh Kapten Nurholis ya, support sistem PTBS. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mempromosikan, mengajak acara HTS online ini ya, setiap hari Selasa, waktunya pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ya. Tapi dari sebelumnya ya, dari pukul 7 mungkin ya, 7 malam, pukul 19 sudah mulai klik linknya. Nah ini rebutan Bapak Ibu ya, 1.000 peserta saja. Jadi silahkan untuk mempromosikan HTS, karena HTS ini Bapak Ibu ya merupakan panduan dasar ya, basic training bagaimana seorang mitra itu memulai bisnis di PTBS. Jadi polanya sudah dituangkan ke dalam training ini gitu ya. Jadi silahkan dimanfaatkan. Selain juga mungkin para leader ya, para luxury ambassador menyelenggarakan juga di daerah masing-masing, itu lebih bagus lagi ya secara offline.
Salah satunya ini di Kota Palu ya, sudah terselenggara ya awal bulan lalu ya, tanggal 6 Agustus ya. Itu sudah terselenggara di Kota Palu. Nah, di kota-kota yang lain nih Bapak Ibu ya, kalau ada informasi yang menyelenggarakan HTS dan NET yang bisa diikuti oleh seluruh mitra yang lain, silahkan diberikan informasinya ke kami gitu ya, ke support system, ke Kapten Nurholis, ke manajemen, supaya apa? Supaya bisa dipasang di website juga gitu ya. Sehingga nanti mungkin yang punya mitra di kota tersebut, tapi yang bacanya di kota lain gitu ya, bisa menginformasikan gitu ya. Barangkali mitra di kota tersebut justru nggak tahu, tahunya eh, dari ambasadornya di kota lain karena ngelihat di website. Kemudian Bapak Ibu di sini di website juga diingatkan ya tentang kode etik kemitraan. Nah, silahkan Bapak Ibu dicek lagi apakah mitra-mitranya yang baru bergabung khususnya itu sudah membaca, memahami ya, mencermati kode etik kemitraan PTBS. Jangan sampai nanti di lapangan sudah terjadi masalah baru diketahui gitu ya, baru terdeteksi. Dari awal diberikan peringatan gitu ya. Kemudian di website juga diingatkan untuk berhati-hati terhadap judi berkedok trading. Karena ini sebagian ulama juga ada yang mengharamkan ya trading, ada yang menghalalkan trading, gitu ya. Tapi hati-hati gitu ya. Itu kan secara general ya, secara general ya. Kalau secara pastinya ya Bapak Ibu harus berhati-hati sendiri gitu ya. Tawaran-tawaran ya trading ini syariah gitu kan, tradingnya ini halal, hati-hati juga karena ada judi juga gitu ya di situ, berkedok trading. Secara umum kan trading itu perdagangan ya, jual beli ya, dagang gitu ya. Jadi ya bisa dihukumi halal, tapi tradingnya yang seperti apa gitu ya, trading apa gitu kan, apa barangnya, bagaimana caranya. SLC, kemudian HTS, online, training based farming. Nah, training based farming ini dijadwalkan rutin Bapak Ibu ya, dalam 1 minggu itu sampai 4 kali loh Bapak Ibu ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Silahkan jadi diinfokan kepada para mitra untuk melihat website karena di situ ada informasinya rinci ya, jamnya gitu ya, melalui Zoom atau langsung ada nomor WhatsApp-nya juga, tinggal diklik. Masuk aduan-aduan apapun ya, bisa diakses melalui website ya. Baik, nah ini Ustadz Anton sudah bergabung nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustadz nih wajib sehat nih Ustadz. Jadi sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Karena kita mau tanya gimana caranya sehat ke Ustadz nih, gitu kan. Tapi yang namanya manusia, dokter sekalipun, itu bisa ini ya, bisa sakit Ustadz ya, wajar ya, karena kecapean segala macam. Tapi biasanya cepat sembuh lagi, gitu. Karena udah tahu ilmunya. Ya Ustadz, silakan Ustadz. Silakan untuk dibuka ya, kemudian juga disampaikan materinya. Ustadz mau share screen sendiri Ustadz materinya? Screen ya, karena laptopnya nggak ada. Oh, nggak pakai laptop, udah. Berarti bisa langsung Ustadz ya. Oke, ya, silakan ya. Ustadz. Waktu dan tempat dipersilakan. Dari saya Muhammad Ali Akbar. Tetap mantau Ustadz, tapi nanti di kolom komentar mungkin nanti Ustadz boleh baca sendiri atau nanti saya bantu bacain yang bertanya ya Ustadz ya di akhir. Oke, begitu Ustadz ya. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat yang pada hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk bertemu kembali meskipun dalam media Zoom. Tentunya adalah dengan kesehatan atau dengan adanya sebuah rahmat yang sangat luar biasa, namanya adalah sehat dan waktu sempat.
Kadang kebanyakan orang itu mengatakan orang mencari rezeki, mencari banyak uang itu hanyalah untuk mengejar dua hal saja sebenarnya, yaitu adalah waktu sempat dengan sehat. Karena apalah artinya pengen cari uang banyak supaya punya mobil mewah, rumah mewah, tapi kemudian tidak sehat ya, melainkan sakit-sakitan, tidak bisa merasakan kemewahan rumah ataupun mobilnya. Pengen makan yang sangat enak, begitu punya banyak duit, ternyata sehatnya juga hilang, nggak bisa makan enak, makan harus dibatasi, tidak bisa tidur malam, dan lain sebagainya. Maka sangat dibutuhkan oleh seseorang itu, apapun pekerjaannya, itu adalah membutuhkan yang namanya waktu sempat dengan sehat. Oleh karena itu, kalau Anda pengen sehat, nah harus dibalik sekarang, harus menyempatkan untuk hidup sehat. Bukan kemudian hidup sehat itu sesempatnya. Terkadang kalau kita, kenapa kamu tidak makan tepat waktunya? Belum sempat. Nah, ini adalah merupakan tanda-tanda awal kita menuju ke mengkonsumsikan herbal. Nanti ini namanya menyempatkan diri untuk makan, menyempatkan diri untuk meminumkan air putih yang cukup, menyempatkan diri untuk tidur malam berkualitas, menyempatkan diri untuk senantiasa mengonsumsikan makanan sehat, meminumkan herbal secara rutin. Ini adalah merupakan menyempatkan untuk mendapatkan kesehatan. Sibuk dalam berbisnis, sibuk dalam mencari maisha, dalam mencari penghasilan, itu kan, dengan adanya prestasi kemana saja, tetapi tidak menyempatkan untuk hidup sehat, maka tunggulah waktunya kita akan diancam oleh yang namanya penyakit, itu penyakit karena faktor serangan penyakit, sebagaimana dengan adanya patogen virus, bakteri ataupun kuman yang lainnya, atau karena masalah faktor keracunan yang kita makan. Disebutkan adanya, wahai manusia yang ada di muka bumi ini, makalah dengan halal dan thayyib. Kita ini sebagai umat muslim kebanyakan masih membatasi apa yang kita makan, hanya cukup yang makanan halal saja. Ya, jadi kita memakan makanan ayam, daging, ikan dan sebagainya. Kita hanya terbatas mengetahui untuk masalah makanan halal saja. Sementara untuk masalah thayyib, kapan waktunya makan? Harus dengan menggunakan tambahan minum air putih seberapa banyak, apakah mencampur-campurkan lauk itu merupakan makanan yang atau tidak. Nah, ini kita tidak mempunyai ilmunya, sehingga ya yang terjadi kita makan sewaktu-waktunya, sesempat-sempatnya. Hanya yang kita makan meskipun makanannya bentuknya halal, cara makannya nggak thayyib, jadilah yang namanya penyakit. Mitra BTBS yang berbahagia, insya Allah untuk cara hidup sehat sebenarnya dan sudah diatur di dalam syariah agama, bahwasanya hidup sehat itu membutuhkan 5 hal sebagaimana dengan huruf sehat tadi ya. Ada 5 hal SEHAT. Yang pertama adalah kita ini sebagai hamba Allah atau hamba yang beragama itu senantiasa harus taat kepada Tuhannya masing-masing. Kalau kita kepada Allah SWT adalah senantiasa taat untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Karena disitulah kemudian cintai manusia, ya, maka kita akan diberikan senantiasa rahmat kesehatan, ya, baca Al-Quran, banyak sedekah, ya, banyak beramal soleh dan lain sebagainya, kemudian tidak berbuat buruk, tidak mencelakai orang lain dan lain sebagainya. Yang kedua adalah huruf E. Yang pertama adalah S tadi, spiritual yang mantap. Yang kedua adalah huruf E, yaitu adalah enzim yang cukup. Ya, sempatkan untuk kita, ya, dalam satu hari itu ada makanan yang mengandung enzim, yaitu kebanyakan orang modern, kebanyakan orang-orang yang mempunyai banyak uang, karena dia mampu untuk membeli, yang dikonsumsikan makan makanan yang penting enak di mulut. Sehingga ya rata-rata makanan enak itu notabene adalah makanan-makanan yang berlemak, ya, makanan-makanan yang manis. Ya, sementara untuk masalah sayuran atau buah itu tidak dikonsumsikan karena persepsinya itu bukanlah makanan yang enak, gitu kan. Ya, karena banyak bahkan stigma bahwasanya sayur itu tidak enak begini. Sehingga kita malah melupakan makan sayur, melupakan makan buah. Jadi untuk bisa mendapatkan enzim yang cukup, selain enzim dari tubuh kita bisa memproduksi, kita perlu menambahkan enzim baik berupa itu makanan,
buah ataupun sayuran, ya, kurma, madu, zaitun, itu adalah merupakan enzim-enzim yang sangat dibutuhkan tubuh kita. Kemudian ini ada faktor yang ketiga yang bisa menjadikan kita SEH, yaitu adalah hormon yang positif. Terkadang kita sudah menjaga makanan yang baik, sudah menjaga tidur malam yang baik, tetapi ternyata hormon itu tidak positif. Hormon yang positif senantiasa mempunyai pikiran-pikiran, mood yang positif. Hanya orang yang kemudian dalam kondisi tertentu selalu mengeluh, selalu mengeluh, selalu mengeluh, ini akan mendatangkan yang namanya penyakit. Itu bukan karena faktor makanan kita makan, bukan, tetapi karena faktor seringnya mengeluh kita setiap harinya, terseringnya kita itu berpikiran menjahati orang lain, berpikiran jelek terhadap orang lain, ya, atau dalam bahasanya adalah kalau orang Jawa mengatakan mangkel sama orang lain, ya, marah sama orang lain, dongkol sama orang lain. Ini bisa menjadikan kerusakan-kerusakan sel secara mikroskopis dalam tubuh kita, dan efeknya nanti ke depannya bisa menjadikan penyakit-penyakit, bahkan bisa terjadi secara medis semuanya dicek baik-baik saja, tetapi tubuhnya merasa sakit karena adanya H atau hormon yang tidak positif dalam tubuh kita. Yang berikutnya adalah masalah huruf A, ya, aktivitas. Jadi namanya orang itu dikatakan hidup sehat apabila itu mereka itu rajin melakukan aktivitas. Ya. Banyak saya temui orang-orang yang awalnya dia ini merupakan pekerja yang sangat aktif, atau jadi kepala sekolah, atau jadi guru, dan lain sebagainya. Tetapi begitu pensiun, tidak ada aktivitas yang bisa mengisi kegiatan hariannya. Sehingga hariannya hanya dihabiskan untuk nonton TV, hanya untuk duduk-duduk, hanya untuk membaca koran, dan sebagainya. Maka akan ada namanya penyakit Paul syndrome namanya. Ya, Paul syndrome adalah penyakit yang akibat dari biasa beraktivitas secara fisik, aktivitas secara biasa, kalau ingin hidup sehat, ya, jangan pernah kata pensiun. Pensiun itu hanya masalah status formalnya, tetapi kalau untuk fisik otak kita tidak pernah ada namanya pensiun. Jadikan untuk waktu-waktu pensiunnya menjadikan waktu-waktu untuk menghafal Al-Quran, untuk mengikuti taklim-taklim, untuk mengikuti pengajian-pengajian, untuk menghadiri kegiatan-kegiatan, contohnya juga masuk presentasi-presentasi ada gitu kan. Jadi di dalam Islam tidak ada namanya istilah pensiun. Kalau Anda sudah mempensiunkan fisiknya, mempensiunkan akal kita, maka siap-siaplah untuk bisa kedatangan yang namanya penyakit pensiun atau penyakit pikun gitu ya, yang namanya adalah penyakit Paul syndrome. Ya, ini adalah tadi huruf S, spiritual yang mantap, E, enzim yang cukup, H, hormon yang positif, kemudian aktivitas. Nah, yang terakhir adalah orang sehat itu butuh yang namanya T yang terakhir ini, yaitu adalah kesehatan bukan datang dengan begitu saja, ya. Kesehatan bukan datang secara cuma-cuma, tetapi kesehatan itu perlu diupayakan. Namanya yang terakhir adalah treatment. Jadi kita ini perlu untuk mensyukuri kesehatan kita ini dengan adanya di treatment. Treatmentnya apa? Treatmentnya tadi, ya, dengan adanya 3 pola, ya, pola yang pastikan kita itu taat pada Allah SWT untuk senantiasa beribadah tepat pada waktunya. Ya, ini adalah pola hidup nih. Kerjasama dengan orang lain, tolong menolong dan sebagainya, senantiasa senyum gitu, dan sehingga kalau misalnya ini ya kita ini perlu untuk menghadirkan 5S yang menjadikan jargon di Indonesia, yaitu adalah senyum, sapa, salam, kemudian sopan, santun. Terkadang kita ini malah bikin orang sakit gara-gara pembicaraan kita yang tidak sopan, bikin orang sakit atau bikin orang sakit hati, ya. Sehingga kita perlu adanya untuk mendapatkan yang namanya pola hidup yang baik, ya, hijab menjadi orang yang baik, harinas wa alfulinas, jadilah orang yang baik yang menjadikan banyak manfaat untuk orang lain. Ya, yang kedua adalah pola makan, ya. Jadi sahabat mitra PTBS yang lainnya, masalah makan di sini mungkin kayaknya masalah sederhana, ya, yang selesai gitu. Tetapi ternyata di dalam kesehatan kita tidak begitu. Ya, banyak orang mengalami penyakit asam urat, kolesterol, gula darah yang sangat tinggi. Ini adalah karena masalah kesalahan waktu makan.
bukan kesalahan makanan yang dimakan, tetapi adalah kesalahan waktu makan. Ya, jadi kita ini secara fitrah ada namanya mekanisme metabolisme tubuh kita. Kita ini hanya membutuhkan makan itu di waktu pagi, waktu siang, istilah yang namanya sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Ada banyak yang mempraktekkan tentang masalah diet, menghentikan makan sebelum jam 5 sore, sehingga dia tidak pernah makan malam. Apa yang terjadi? Munculnya resiko-resiko penyakit migrain ataupun vertigo. Ada orang yang mengatakan tidak sempat untuk sarapan karena kerjaannya harus berangkat pagi, tidak pernah sarapan, bisa menjadikan asam lambung berlebih, asam lambung menjadi luka, ya, penyakit tukak lambung atau bahkan jadi penyakit GERD, ya. Ada penyakit-penyakit yang namanya masalah-masalah apa namanya istilahnya dalam masalah rematik, ya. Itu adalah karena disebabkan makan itu tidak tepat pada waktunya, ya. Jadi sekali lagi untuk masalah pola makan, ya, ini adalah kita ini kalau bisa disiplin sebagaimana dengan militer, makan itu dijatah. Susah bukan, ya. Makan dijatah itu makanlah pada waktunya, silahkan dikenyangkan pada waktu makannya, ya. Kemudian jarak antara makan pagi dengan makan siang cukup dengan minum banyak air putih dengan ngemil buah. Jadi kita ini di Indonesia mempunyai yang namanya kebiasaan buruk, yaitu adalah setiap waktunya selalu ketemu dengan cemilan. Padahal cemilan itu kalau tapi sekarang cemilan itu sudah berupa tahu bakso, sudah berupa pastel, dadar gulung, yang semuanya kalorinya adalah tinggi-tinggi. Orang mengatakan itu cemilan, padahal kalau saya katakan itu adalah merupakan makanan yang dipotong-potong ukurannya kecil-kecil begitu, ya. Kalau cemilan itu makanan ringan seharusnya seperti keripik, kerupuk, peyek gitu kan, yang ringan-ringan begitu, ya. Nah, ini adalah memerlukan untuk kita disiplin mengatur masalah pola makan, hanya makan. Dalam gampang urusannya adalah kita ini membedakan tentang masalah makan ini adalah dengan menggunakan pola makan 7-1-7. Ya, mau makannya saja adalah dengan adanya kita ini menerapkan sarapan pagi sebelum jam 7 sehingga kita tidak mengalami gejolak asam lambung yang berlebihan. Makan siang sebelum jam 1 sehingga kita tidak memproduksi asam lambung secara berlebihan. Kemudian makanlah malam maksimal jam 7. Maka pada saat tidur malam kita tidak terlalu lapar dan tidak terlalu kenyang. Hentikan untuk kebiasaan-kebiasaan kita makan yang masih melewati dari jam 7. Jam 9 malam masih makan, jam 10 malam masih makan. Meskipun usia kita masih muda di bawah 40 tahun, ya, tetapi sekarang sudah faktanya banyak, bahkan tidak hanya orang yang berusia di atas 40 tahun, ya, 30 tahun sudah kena stroke, 32 tahun sudah kena penyakit ya, itu adalah karena kebiasaan makan di jam makannya. Jadi kalau terapi TBS ini silakan semaksimal mungkin, mau kerja pagi sampai dengan malam, yang penting untuk masalah pola makan, ya, hentikan makan malam itu maksimal kurang lebih jam 7. Ya, mungkin kalau toleransi karena mungkin harus keluar cari makan sebagainya, maksimal jam 8, ya. Jadi ini adalah merupakan bagi kita tentang adanya masalah mentreatment, ya. Perkara nanti untuk masalah mengobatin pasien itu adalah ranah yang kedua, tetapi ranah yang pertama kita menyelamatkan diri kita sendiri dengan adanya mentreatment pola hidup untuk senantiasa taat pada Allah, melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan. Yang kedua adalah masalah pola makan, tertib makan pada waktunya, ya, dan hindarkan mungkin jajan yang berlebihan. Jangan sampai kita sudah sarapan pagi jam 7, ya, kemudian zuhur kita makan siang, nanti asar makan mie ayam, malam sudah makan, nanti tengah malam masih makan. Nah, ini sesuatu yang kita menjadi berlebih-lebihan, namanya israf, ya. Berlebih masalah pola makan, ini efeknya menjadikan makanan itu bukan menjadi tenaga bagi kita, tetapi menjadikan toksit, menjadikan racun bagi tubuh kita. Ya, kemudian yang berikutnya masalah treatment yang lainnya, yaitu adalah mengkonsumsikan herbal-herbal yang mendukung kesehatan di tempat yang tropis, di mana kita ini adalah mempunyai nuansa yang lembab dan berangin,
Maka kebanyakan daripada penyakit-penyakit orang tropis adalah kalau enggak masalah diare, ya, masalah sembelit, juga masalah masuk angin. Itu saja sebenarnya masalahnya. Karena tempat kita adalah hidupnya di tempat yang lembab, ya, berefek pada diare, ya. Kalau misalnya tubuh kita kering jadi sembelit, dan juga masalah angin karena adanya pola makan yang tidak tepat tadi. Keseringan ngemil, keseringan memasukkan angin dalam tubuh kita, maka kita akan menjadikan efek seringnya masuk angin, sembelit ataupun diare tadi. Nah, sehingga disarankan untuk mitra PTBS yang lainnya mengkonsumsikan herbal itu bukan pada saat kita sedang sakit. Sehingga banyak orang mempunyai sebuah persepsi herbal Bimek ini untuk apa? Untuk penyakit apa? Herbal Hapsul untuk penyakit apa? Elvanviral untuk penyakit apa? Karena mindsetnya herbal, ya, jadi dia diminumkan orang yang sehat akan bisa menjadikan mempertahankan kesehatannya. Apabila kalau kita sedang sakit, maka kita meminumkan dengan metode resep untuk bisa mengobati penyakitnya. Jadi meminumkan herbal tidak menunggu harus sakit, ya. Saya termasuk keluarga saya, mungkin mitra PTBS yang lainnya sudah mempraktekkan setidaknya setiap kali sebelum tidur malam kita meminumkan Bimex 2 kapsul. Pagi hari mengawali BN kolagen. Pada saat siang hari pengen butuh yang namanya Vitalita, bisa minum Eco McCafe atau Econa gitu kan. Kemudian sore setelah kita aktivitas seharian, kita meminumkan Habs Pro supaya bisa mendapatkan imunitas tubuh yang lebih baik. Dan kembali lagi mau tidur malam minumkan Bimex lagi begini. Ini adalah merupakan sarana kita menyempatkan untuk bisa hidup sehat. Jadi jangan sampai melupakan minum herbal begitu sakit. Kalau yang sudah mengalami kesakitan, memperbaiki tubuh yang rusak itu belum tentu nanti bisa sehat kembali seperti semula. Orang yang sudah mempunyai masalah radang getah empedu sehingga harus diambil empedunya, maka tidak bisa kembali lagi empedunya tumbuh. Orang yang sudah sakit radang usus buntunya kemudian diambil usus buntunya, maka tubuh kita tidak akan memproduksi usus buntu lagi. Orang sudah diambil tonsilnya atau diambil amandelnya gitu kan, tidak akan tumbuh lagi amandelnya. Sekali karena dengan adanya menyempatkan minum herbal tadi itu, terutama untuk masalah Bimex, ya, sebelum tidur malam kita akan mendapatkan 4 manfaat setidaknya, ya. Setiap kalau kita mau tidur malam meminumkan Bimex, itu akan mendapatkan yang pertama adalah rileks. Tidur malamnya tidak harus sampai kedap-kedip susah tidur malam. Begitu minumkan Bimex, minumkan dengan air putih hangat ditambah dengan madu juga boleh, maka pulas bablas begitu, ya. Enak sekali. Nah, setelah mendapatkan faktor yang pertama rileks, yang kedua adalah kita bisa mendapatkan faktor rilis. Di dalam tidur malam kita, usus itu akan memerah makanan kita, mengambil sari-sarinya, semua ampasnya akan dibuang melalui kandung kemih, melalui feses, sehingga pada saat bangun tidur malam itu kita akan bisa mendapatkan fungsi buang urin, fungsi buang feses secara teratur. Yang ketiga adalah kita setiap harinya akan mendapatkan manfaat regenerasi. Sel-sel tubuh yang rusak akan diperbaiki dengan ditandai setiap kita bangun tidur malam, tubuh kita fresh. Itu menandakan regenerasi sel pada saat kita tidur malam itu berhasil. Tapi kalau sudah tidur malamnya kecapean, bangun tidurnya capeknya masih belum hilang, bahkan ditambah dengan sakit kepala yang sangat berat, ini menandakan mendapatkan rileks, tidak mendapatkan rilis, tidak mendapatkan regenerasi. Jika ini terus-terusan kita menderita seperti itu, maka pastilah nanti kita akan mendapatkan penyakit yang berat, ya, penyakit yang kronis. Sehingga pada saat setelah kita mendapatkan fungsi rileks, regenerasi, rilis, maka kita akan senantiasa refungsi. Setiap paginya yang selalu siap untuk dimanfaatkan, paginya selalu siap kita menyempatkan hidup sehat. Lalu bagaimana setelah kita sehat? Yang kedua adalah kita bagaimana caranya untuk membantu teman-teman kita, ya, yang mengalami kesakitan. Nah, Bimex di sini selain kita membuat yang namanya efek mengobati untuk efek mempertahankan kesehatan, Bimex juga bisa untuk membantu teman-teman kita yang mengalami sedang kesakitan. Nah, di dalam Bimex di sini ada 4 metode pengobatan. 4
berikan kepada pasien sesuai dengan keluhan-keluhan penyakitnya. Setidaknya ada 4 kategori orang sakit, ya, dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu adalah kategori organ api, organ angin, organ air, dan organ tanah. Ya, nanti kalau masalah ceritanya api, angin, dan tanah agak lumayan panjang, tapi kita persingkat saja. Organ api itu letaknya di atas. Jadi kalau ada orang mengeluh masalah penyakit sakit lensa, sesak nafas, ya semuanya di diafragma bagian atas. Masalah jantung berdebar kencang, sesak nafas pada paru-paru, batuk pilek, ataupun sakit kepala, sariawan, maka ini disarankan untuk mengkonsumsikan Bimex metode puyer. Kapanpun waktunya, kapanpun keluhannya, segera buka Bimex di mulut. Ya, kemudian diemut kurang lebih 2 menit, maka akan mengaktifkan sistem daripada imbalancing. 2 menit baru kemudian minumkan air putih, insya Allah dalam waktu yang tidak lama sakit kepala kita, sesak nafas kita, ataupun tadi batuk pileknya mulai mereda. Nah, ini nanti bisa diulang kembali dalam 1 hari, kurang lebih 3 jam berikutnya kembali lagi sesak, minumkan lagi. Ya, maka dengan meminumkan berulang setidaknya setiap 3 jam sekali, keluhan-keluhan sesak nafas, batuk pilek, kemudian sakit kepala, sariawan, itu insya Allah akan cepat sembuh untuk merepair dengan cepat. Yang kedua adalah masalah gangguan organ angin, namanya juga organ angin, ya. Ditandai dengan adanya bagian perut bawah sudah mulai ada kruk-kruk suaranya, angin bergemuruh, mual, kemudian pengennya muntah, ya, kemudian adanya melilit tetapi tidak kebelet BAB gitu kan. Nah, ini adalah masalah-masalah gangguan angin, ditambah dengan badan pegal, leher kaku, pundaknya terasa gangguan angin, maka cara yang tercepat bila kita ada gangguan angin di sini, saya bersama dengan para teman-teman mitra base yang lainnya biasa mengamalkan mengkonsumsikan kopi. Ya, kopi ini adalah herbal pahit, ya, yang bisa untuk mendetoksifikasi masalah angin, ditambahkan dengan Bimex, mau 1 atau 2 kapsul, tambahkan sedikit garam. Ya, kalau saya sukanya kopi hitam, makanya kopi hitam garam diminumkan. Ini Masya Allah, ya, masalah gangguan-gangguan asma angin dan lain sebagainya itu akan segera reda. Tetapi kalau mungkin ada kawan-kawan yang tidak suka dengan kopi hitam, bolehlah Bimex-nya ditambah dengan sedikit air hangat, tambah sedikit garam, minumkan untuk masalah-masalah yang gangguan-gangguan angin. Contohnya kalau untuk penyakit kronis itu seperti dengan masalah ya, masalah yang kedua adalah masalah hepatitis, masalah itu masalahnya di pankreas, ya, itu boleh dikonsumsikan di waktu siangnya, itu Bimex yang diseduh dengan sedikit air hangat, tambah sedikit garam, atau mengikuti cara-cara kita yang mencampurkan Bimex dengan menggunakan kopi hitam, ya, kopi pahit. Ini akan menyeimbangkan organ angin. Kasih diagram 4 unsur, Mas Ali, ya, kalau ada. Jadi dengan adanya mengkonsumsikan Bimex yang diseduh ini, insya Allah akan perut yang melilit menjadi tidak lagi melilit, perut yang merasanya mual, tidak pengen makan jadi kepingin makan lagi, dengan wasilah mengkonsumsikan Bimex yang diseduh dengan sedikit air hangat. Dan terkadang juga teman-teman juga biasa untuk mencampurkan antara Bimex dengan Hapspro, ya, untuk masalah-masalah gangguan lambung, itu Bimex kayak macam Haji Febrian juga pernah memberikan testimoni mencampurkan 2 dengan air hangat, ya, diminumkan, ketika insya Allah masalah GERD ini bisa sembuh dengan adanya mengkonsumsikan Bimex yang diseduh. Kalau ada gambar bagan 4 unsur, Pak Ali, kalau ada. Nah, ini adalah tentang masalah mengobati penyakit dengan metode yang susah buang air kecil, ginjal, kulit, diare, ya. Ini kita bisa meminumkan, nah, ini ada organ api, ya, organ angin, bawahnya lagi. Nah, kemudian ada organ air, itu adalah masalah-masalah buang air kecil dan buang air besar yang sangat teruk atau yang sangat berat, gitu kan.
kencingnya ngadat, BAB-nya tersumbat, kan? Nah, ini kita meminumkan produk BIMEK ini dengan metode kapsul. Nah, kalau kita biasanya untuk harian, untuk mempertahankan kesehatan, kita minumnya sebelum tidur malam. Tapi kalau untuk masalah orang yang mempunyai gangguan susah kencing, susah buang air besar, atau ada gangguan masalah kencing dan masalah gangguan air besar, kita bisa minumkan BIMEX ini secara kapsul, diminumkan setiap sebelum makan pagi, sebelum makan siang, sebelum makan malam, dan sebelum tidur malam. Tidak perlu dibuka, tidak perlu diseduh, diminumkan langsung setiap kali sebelum makan untuk masalah-masalah gangguan-gangguan organ air. Ya, yang terakhir adalah masalah organ tanah. Organ tanah di sini adalah untuk masalah-masalah organ. Pertama, masalah imunitas tubuh. Yang kedua adalah masalah kulit. Yang ketiga adalah masalah-masalah keracunan darah. Darah yang mempunyai gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat. Konsumsikan BIMEX metode infus. Ini ada organ tanah yang disampaikan di slide ya. Infus itu adalah yang namanya infus, membuka kapsulnya, direndam air dengan 1 gelas air, dibiarkan semalaman. Ya, setelah kurang lebih semalaman, besok paginya dipisahkan ampasnya, minumkan air rendamannya. Ini namanya air infus. Ya, alhamdulillah ada testimoni orang yang sudah botak rontok rambutnya, rambut bagian depannya, ada juga rontok bagian belakangnya. Setelah meminumkan infus BIMEK rutin, rambut tumbuh lagi, lebat lagi begitu. Bahkan yang sudah berubah muncul lagi rambut hitamnya, katanya begitu ya. Kemudian masalah-masalah kulit yang luka-luka borok, contohnya luka orang sakit gangren, sakit penyakit herbas, itu juga mengering pada saat setelah meminumkan infus BIMEK. Ya. Kemudian wanita-wanita yang atau infus BIMEK itu juga bisa mengurangkan jerawatnya, bahkan bisa sembuh dari jerawat secara permanen ya. Dan ampas BIMEX-nya itu bisa dimanfaatkan untuk masker. Jadi ampas BIMEX yang setelah kita minum infusnya, ampasnya bisa kita tambahkan terigu protein tinggi di pasaran, mereknya Cakra ya. Tambahkan 1 sendok teh, dicampurkan, tempelkan pada luka-luka yang basah, contohnya gangren, ada luka diabetes yang menghitam, tempelkan di situ ya. Protein dengan BIMEX di sini akan memproses atau meregenerasikan sel-sel kulit bagian luar yang sudah mengalami kerusakan. Ya, ini luar biasa sekali. Atau bisa juga untuk masker wajah yang mempunyai wajah banyak jerawat bernanah, itu bisa digunakan untuk masker wajah, ditempelkan pada kulit, atau bahkan juga ditempelkan pada benjolan-benjolan. Contohnya di leher ada benjolan, di tangan ada benjolan. Tempelkan saja, tutup pakai kasa, ya, insya Allah ya, benjolan-benjolan, mengurangkan masalah luka-luka yang basah. Ya, ini bermanfaat untuk masalah-masalah organ tanah. Adapun nanti pada saat ada pasien mengalami penyakitnya adalah komplikasi. Ya, tadi kan hanya penyakit satu. Komplikasi bagaimana? Nah, kita tinggal mengatur saja cara minumnya. Ya, misalnya ada orang diabetes komplikasi dengan masalah luka gangren itu kan ya. Maka di sini ada komplikasi yang pertama organ tanah, kecampuran gula darah tinggi, pankreasnya juga rusak, maka ada masalah organ angin dan organ tanah. Maka ini kita bisa memberikan sebuah minum yang sinergi, pagi minum infus BIMEK, siangnya minum BIMEK yang diseduh sedikit air putih gitu kan, atau ditambah dengan kopi boleh, malamnya adalah meminumkan BIMEK secara kapsul untuk pemeliharaan kesehatan. Jadi untuk seni mengobati penyakit di sini, biasanya kita akan bahas lebih banyak di room BIMEK support, nanti mungkin Pak Ali bisa men-share-kan room ya, masing-masing room yang 1 sampai 5 sudah kurang lebih 1.000 orang gitu ya, karena sekarang WA bisa sampai 1.000 orang. Silakan bagi yang belum bergabung bisa bergabung di room yang ke-6 ya, BIMEX, nanti bisa kita kita bantu untuk memberikan sebuah keterangan-keterangan tentang bagaimana kita ini hidup sehat dengan menggunakan BIMEX dan bagaimana menterapi pasien dengan menggunakan metode-metode cara peminuman BIMEX. Silakan dilanjutkan untuk masalah tanya jawab bagi para mitra PTBS. Silakan Mas Ali. Siap Ustadz. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bergabung di grup konsultasi BIMEX ya. Nanti insya Allah saya share link join grupnya ya. Kemudian Ustadz,
Mohon Ustadz diterangkan bagaimana lebih detail lagi, lebih rinci lagi penggunaan herbal PTBS ya, Bimex dan yang lainnya untuk orang-orang yang sehat, Ustadz. Nah, jadi untuk orang-orang yang merasa tidak ada penyakit gitu ya, tidak ada keluhan, untuk penjagaan yang terbaik itu gimana sinergi produk-produk PTBS-nya gitu, Bimex dengan apa gitu ya, dengan apa? Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, Ustadz. Mulai dari kegiatan saat misalkan sekolah atau bekerja, terus juga mungkin saat liburan gitu ya, yang diam di rumah itu gimana? Sama Ustadz satu lagi, ketika kita sedang berpuasa. Nah, itu gimana tuh Ustadz ininya, penggunaannya gitu ya, ketika sedang berpuasa. Karena mungkin sebagian atau banyak dari mitra PTBS itu yang rutin misalkan Senin Kamis puasa atau puasa Nabi Daud ya, sehari puasa sehari enggak gitu Ustaz. Monggo Ustaz, terima kasih. Ya, jadi pengetahuan produk herbal yang saya katakan, kita melakukan pola hidup sehat seharian dengan menggunakan produk-produk herbal PTBS. Kalau saya mempunyai sebuah pandangan, yang pertama adalah LVN kolagen. Dia mengandung vitamin C yang dosis tinggi, kemudian juga mengandung kolagen yang sangat baik dikonsumsikan, dan saya mempunyai pendapat bahwa LVN kolagen di sini sangat baik diminumkan pada saat pagi perut kosong, perut belum tercemar dengan makanan, ya, maka diminumkan LVN kolagen. Ya, jadi meminumkan LVN kolagen ini di pagi perut kosong, kemudian lanjutkan untuk sarapan pagi, dan pastikan di sarapan pagi ini usahakan lebih banyak makan buah daripada sarapan yang mengenyangkan. Ya, jadi porsi makannya mungkin dikurangi, lebih banyak makan buahnya, karena pagi hari ini sebenarnya adalah tidak boleh diisi dengan makanan porsi berat. Ya. Kemudian apabila yang kita konsumsikan makanan itu adalah memang kecenderungan banyak lemak, disarankan setiap setelah selesai makan kita meminumkan Ecoviko, karena Ecoviko ini merupakan lemak baik atau lemak asam amino yang bisa menangkap lemak-lemak jahat. Jadi yang kita makan mungkin ayam goreng, bahkan ada tepungnya, ada mungkin gorengan-gorengan lainnya. Ini yang mengandung banyak kolesterol, maka dengan mengkonsumsikan Ecoviko setiap setelah makan, ini akan bisa menangkap kolesterol jahatnya untuk dibuang melalui feses ataupun melalui maaf. Jadi setelah mengkonsumsikan makan berat, ya kita bisa melanjutkan meminumkan yang namanya Ecoviko. Ya, kemudian untuk masalah aktivitas hariannya, baik itu sekitar jam 9 ataupun asar, ya. Ini kalau misalnya ada yang penggemar kopi, boleh meminumkan yang namanya Ecomax atau Econac. Kalau untuk masalah Econacnya seberapa minumnya seminggu atau sebulan itu saya tidak begitu paham. Minumkan harian gitu ya. Nah, kemudian setelah aktivitas selesai, ya, kita selesai, ini bisa dengan mengkonsumsikan herbal yang bisa menguatkan sistem imunitas tubuh kita, bisa dengan menggunakan body moon yang ditambahkan ke dalam air minum, kita minumkan, atau kita bisa juga dalam seharian menyiapkan botol minuman 1 liter kan, atau setengah liter atau 1,5 liter tetes untuk diminumkan setiap hariannya supaya tidak terkena penyakit-penyakit yang ada di udara begitu ya. Nah, kemudian sore menjelang petang di saat tubuh kita ini mulai agak sedikit melemah gitu ya, maka disarankan untuk mengkonsumsikan Habs Pro. Ya, Habs Pro, dan pada saat kita menjelang tidur malam ya, itu kita mengkonsumsikan yang namanya Bodimu. Untuk punya sakit masalah asma ya, itu bisa juga mengkonsumsikan itu, dan minumkannya adalah yang terbaik setelah makan malam ya. Dalam bahasa orang Jawa dulu disebutkan tentang masalah tentang kuku yang makan nasi malam minum susu. Memang susu ini lebih tepatnya diminumkan di malam hari karena memang dia bekerja bersifat emulsi. Nah, ini ada susu kambing Evitco yang ada di PTBS ya. Tetapi meskipun mau diminumkan pagi siang, efek susu ini di dalam Tibbun Nabawi mempunyai efek adalah menenangkan, dalam bahasanya adalah sedatif. Jadi adalah membuat orang itu rileks untuk mengantuk. Makanya minum susu ini disarankan pada saat malam, ya.
setiap setelah makan malam meminumkan itu. Jadi makan malam misalnya maghrib, kemudian minum Ecoviko, setiap setelah salat isya menuju ke tidur malam kita minumkan Evigo. Nah, mau tidur baru meminumkan. Adanya pola hidup sehat dari pagi, siang, sore, malam, ya, sampai mau tidur kita menggunakan full produk PT Best, insya Allah. Saya kembalikan. Tadi Ustaz, kalau yang puasa apa? Yang sedang berpuasa minumnya. Oh. Ya, yang sedang berpuasa ini kembali lagi saya juga mengingatkan untuk yang berpuasa kuat menahan lapar dan haus, ya. Tetap dalam anjuran Nabi atau dalam teknis panduan Rasulullah ini, orang berpuasa tetap harus diawali dengan makan sahur. Ya, jadi jangan mentang-mentang terbiasa sahur, terbiasa puasa, hanya puasanya cuma cukup niat saja, tidak usah makan sahur. Ini akan menjadikan kerusakan tubuh kita di kemudian harinya. Puasanya benar, cara puasa berikutnya contohnya adalah lambung luka, usus luka disebabkan karena tidak pernah makan sahur. Jadi makan sahur ini sangat penting untuk bisa memberikan puasa baru maghribnya gitu. Dan ini akan kerusakan yang parah pada kemudian harinya, maka disarankan kita tetap bangun sebelum sahur dan tidak harus makan nasi. Bisa dengan mengkonsumsikan kurma, pisang, ya. Yang penting ada makanan yang cukup untuk dijadikan sebagai bahan sahur. Dengan cara metode minumnya juga sama, ya, dengan adanya meminumkan LVN kolagen sebelum makan sahur, kemudian makan sahur, habis makan sahur meminumkan yang namanya Ecoviko. Ya, nanti pada saat berbuka, ya, pas saat berbuka, jangan biasakan untuk minumkan es dulu, tetap konsumsikan makan buah atau kurma, kemudian sholat maghrib, baru makan besar. Ya, baru makan besar, setelah makan besar meminumkan Evigo boleh atau Ecoviko boleh, ya. Jadi kemudian mau tidur malam meminumkan Bimex dengan Absol juga boleh. Jadi untuk masalah sahur sederhananya adalah yang penting kita tetap makan sahur, awali dengan minum LVN kolagen, akhirkan dengan mengkonsumsikan Ecoviko ataupun Absol. Nanti itu diawali dengan makan buah dahulu, sholat maghrib, baru kemudian makan besar. Setelah makan besar boleh minum Ecoviko ataupun Evigo, mau tidur malam meminumkan Bimex. Begitu Pak Ali, insya Allah. Baik, Ustaz. Ini Ustaz ada yang nanya di kolom komentar. Assalamualaikum Ustaz, saya ada pasien habis operasi usus HBS. Habis operasi reaksi. Habis operasi reaksi setelahnya sangat mengganggu, setiap beberapa menit selalu BAB, apalagi setiap habis makan. Apalagi sampai orangnya minum obat pencegah BAB tapi tidak ada efek sama sekali. Apakah beliau punya riwayat diabetes dan sakit lainnya? Ini pertanyaan. Kira-kira metode apa yang harus diberikan? Ini nggak diberikan keterangan habis operasi apa ya? Betul. Mungkin usus buntu kali ya. Mungkin Ustadz. Habis operasi usus, ya gitu. Buntu ini sebenarnya bermanfaat untuk mengatur aktivitas buang air besar kita. Dia mengeluarkan enzim dari appendix, ya, itu mengeluarkan enzim untuk membuat efek BAB-nya dilemaskan dahulu, diuraikan dahulu, baru kemudian bisa jadi feses yang siap dibuang. Karena efek setelah dioperasi menggunakan usus buntu, ya, sehingga tidak ada lagi yang bisa mengatur aktivitas buang air besarnya. Ini masih bisa kita tolong dengan mengkonsumsikan makanan-makanan yang mengandung probiotik, ya. Jadi pastikan untuk makan ini menggunakan pola makan yang teratur, yaitu adalah sarapan pagi sebelum jam 7, makan siang sebelum jam 1, makan malam sebelum jam 7 malam. Kemudian untuk khusus di pagi harinya, usahakan bisa mengkonsumsikan jus buah apa saja, mau buah naga, mau pisang atau buah pepaya. Tambahkan boleh, kalau misalnya nggak ada diabetes, boleh yogurt yang di pasar Yakult boleh, atau mungkin kalau punya diabetes pakainya Yakult yang non gula atau Yakult Pin, ya, itu bisa tambahkan di awal ini, ya.
Nah, kemudian untuk masalah mencegah buang air besarnya, disarankan untuk meminumkan herbalnya Bimex dengan Habspro, diseduh dengan sedikit air hangat, diminumkan setiap kali sebelum makan pagi, makan siang, makan malam. Jadi sebelum makan jus buah ditambah Yakult, baru kemudian makan. Nanti makan siang juga begitu, minumkan Bimex dengan Habspro, diseduh sedikit air hangat, tambahkan sedikit garam, baru kemudian makan, baru kemudian minum air putih. Malam juga begitu, Bimex dan Habspro diseduh, sedikit air hangat, tambahkan sedikit garam, makan malam, baru kemudian minumkan air putih. Malam hari sebelum tidur malam minumkan Bimex 2 kapsul. Memang orang yang kantong empedu dan dipotong apendiksnya atau usus buntunya akan menjadikan efek kacaunya sistem pencernaan. Itulah makanya apendik dengan empedu ini sebisa mungkin untuk tidak dioperasi. Jadi kalau mau konsultasi sebenarnya adalah sebelum divonis operasi kita bisa bantu tolong semoga tidak jadi dioperasi usus buntu ataupun kantong empedu. Begitu Pak Ali. Jadi namanya Bimex dengan Habspro yang diseduh, insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Sudah dijawab ya Bapak Ibu. Tadi pertanyaannya Ibu siapa tadi ya? Nah ini Ustadz saya bacakan juga beberapa pertanyaan di grup konsultasi. Sekalian di review kembali gitu Ustadz ya. Pada semua yang ada di Zoom meeting kita hari ini. Ini pertanyaannya Ustadz, jenis kelamin laki-laki, usia 43, badannya 60, berat badannya 69. Keluhannya sering kepala sebelah, tangan sering kesemutan. Nah, apa yang harus dikonsumsi Ustadz? Ya, jadi masalah sakit kepala sebelah dikatakan migrain. Ini kembali lagi pada masalah ketidakteraturan, masalah pola makan. Ya. Jadi ini adalah masalah angin. Jadi untuk mengubah pola makannya pagi, siang dan malam. Kemudian silakan untuk mengkonsumsikan pagi. Ya, ini karena masalahnya adalah masalah di lambung. Itu Bimex yang diseduh dengan sedikit air hangat, ditambahkan sedikit garam, atau boleh tambahkan dengan kopi hitam, diseduhkan dengan air panas, tambahkan sedikit garam. Bisa diminumkan waktunya duha dengan asar. Tidak menjadikan migrain. Ya, dan pastinya jangan fokus hanya ngobatin saja, tetapi juga mengubah masalah kebiasaan pola makannya. Ini biasanya orang kayak sering pusing begini, makannya sembarangan tuh. Pagi sempatnya jam 10, makan jam 10, makan siang nanti sempatnya jam 4, makan jam 4, begitu ya. Jadi tidak boleh lagi seperti itu. Kalau ingin sembuh daripada sakitnya, ya harus mulai disiplin nih. Dijadikan sebagai aktivitas rutin yang sangat dipentingkan. Makan siang pada makan siangnya, makan malam pada makan malamnya, dan silakan antara makan pagi dan makan siang dan makan siang dengan makan malam bisa meminumkan Bimex yang diseduh sedikit air putih hangat, boleh ditambah dengan Habspro ya, atau Bimex ditambah kopi, seduh air panas tambah sedikit garam, dijadikan kebiasaan minuman waktu duha dengan asar. Ya. Malam sebelum tidur malam meminumkan Bimex 2 kapsul, lanjutkan dengan air putih hangat. Insya Allah begitu Mas. Baik, terima kasih Ustadz. Kemudian ini Ustadz adalah pertanyaan perempuan 54 tahun, berat badan 62 kg, keluhannya kurang lebih sudah hampir 5 tahun mengalami keluhan di lambung yang menyebabkan mual dan dada terasa sesak. Nah, itu Ustadz, konsulsinya. Ya, jadi orang sering salah kaprah penyakit lambung. Ya, orang penyakit lambung tidak doyan makan sebenarnya adalah masalah yang utamanya adalah masalah sembelitnya. Orang tidak bisa BAB sehingga tidak menghasilkan efek lapar, ya, sehingga menjadikan makannya tertunda-tunda karena tidak ada efek lapar ya. Sehingga menjadikan asam lambung menjadi sakit atau bahkan sampai emah, luka pada dinding lambung. Ya, ini adalah masalah utamanya pada sembelitnya. Maka saya sarankan untuk menuntaskan sembelit
kapsul Bimax tanpa harus diseduh, tanpa harus dibuka. Dilanjutkan meminumkan LVN kolagen, kemudian sarapan pagi, perbanyak makan buah. Nanti waktu duha dan asar sama seperti tadi, Bapak yang tadi ya, meminumkan kopi yang ditambahkan dengan Bimax, atau mungkin kalau nggak suka kopi, Bimax dengan kapsul, tambahkan air hangat, tambahkan sedikit garam, diminumkan waktu duha dan asar. Waktu duha itu adalah 2 jam setelah sarapan, waktu asar itu ya. Kemudian malam tidur malam kita meminumkan Bimax lagi tanpa dibuka, lanjutkan dengan meminumkan boleh LVN Slim, ya, boleh meminumkan madu, seduh air putih hangat boleh. Jadi tuntaskan buang air besarnya, maka mahnya atau sakit lambungnya akan tuntas permanen. Jadi perbedaan antara orang yang memang rata-rata kebanyakan orang kenal masalahnya lambungnya itu sering bermasalah adalah tadi keseringan ngemil, sehingga efeknya adalah di usus besar kita fesisnya juga tidak jelas ini fesisnya mau dibuang kapan begitu, sehingga menjadikan efek sembelit karena kita waktu makannya nggak pernah diatur, terus ngemil gitu aja, gitu kan. Jadi mulai untuk teratur makannya, kemudian tuntaskan buang air besarnya dengan mengkonsumsikan Bimax 2 kapsul pagi perut kosong dan lanjutkan minum LVN kolagen, kemudian sarapan pagi. Nanti waktu duha dan asar minumkan kopi hitam pahit tambah Bimax atau seduh dengan air putih tambah sedikit garam. Malam sebelum tidur malam kita minumkan Bimax 2 kapsul. Begitu Mas Adi. Dan pastikan minum air putih yang cukup ya. Karena memang namanya buang air kecil atau buang air besar, harus ada air minumnya yang cukup. Ya. Oh ya Ustadz, untuk air minum itu apakah memang selalu yang lebih baik itu yang suhunya hangat gitu ya, atau misalkan tidak juga gitu? Atau biasa? Ya, jadi kalau orang sehat itu lebih baik air dingin biasa, bukan air es, bukan air hangat. Karena kalau nanti orang terbiasa minum air hangat ini adalah disesuaikan pada saat tubuhnya sedang menghangat atau sedang kondisi demam, ada kondisi sedang ada peradangan, maka kita minumkan air putih hangat. Pada saat kondisi sedang normal, lebih baik air dingin biasa, supaya tubuh kita ini juga bisa merespon untuk menghangatkan. Sampai nanti malah kemudian kita sering minum air hangat, minum air biasa menjadi meler, ya. Kayak orang biasa minum air es baru meler kan. Kalau ini ada orang yang sudah biasa minum putih hangat, minum air putih biasa menjadi meler. Jadi kalau sudah sedang tidak kondisi demam, dalam kondisi yang tidak sedang radang, lebih baiknya minum air putih biasa. Ya, jadi jangan sampai keseringan minum air putih hangat, karena nanti tubuh kita jadi melemah. Nanti kena air putih biasa jadi seperti minum es. Air putih biasa begitu. Baik Ustaz. Jadi air hangat hanya untuk orang sedang kondisi radang saja ya. Kalau sehat sedang air hangat biasa. Karena Nabi contohkan kalau setiap pagi hari itu malah meminum air putih dinginkan semalam di luar, pakai wadah tanah begitu ya, atau kendi gitu, itu ditaruh di luar ya, besok paginya diminum begitu. Tapi tidak mengajarkan minum air kulkas, karena air kulkas ini berbeda dengan air kendi ya, dinginnya lebih dingin air kulkas yang bisa bikin flu kalau untuk air kulkas. Jadi air dingin yang diminum semalam adalah ya dingin cuaca dingin lah, insya Allah begitu. Ya. Kemudian Ustadz, terima kasih Ustadz jawabannya. Jadi tahu nih, saya kira sebelumnya Ustadz lebih baik selalu gitu ya air hangat, ternyata enggak juga ya. Kalau orang yang lagi sehat itu bagusnya ya air normal aja ya, yang biasa gitu ya. Kemudian ini Ustadz, ini ada sebagian mitra itu yang minum Hubs Pro, Bimax itu dibuka terus campur air, itu bukan karena anjuran yang tadi puyer itu, bukan, tapi karena khawatir dalam jangka panjang konsumsi yang kapsulnya itu cangkangnya gitu ya, ada efek tertentu gitu. Ini mohon penjelasan Ustadz, sebetulnya cangkang yang dipakai untuk kapsul itu berbahan apa, kemudian apa dampaknya, atau justru malah itu juga nutrisi gitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, kapsul pembungkus serbu herbal ini terbuat daripada gelatin.
Gelatin ini adalah merupakan sel lunak, ya. Bisa dibuat ada atau rumput laut, ya. Jadi ada beberapa produk kecantikan yang berbentuk kapsul, dia menggunakan kapsul gelatin dari rumput laut. Ada juga yang terbuat daripada gelatin sapi. Jadi kalau di Bimex ini kita sudah mendapatkan sertifikasi halal bahwa dia dari gelatin sapi, itu bisa dari tulang dan ususnya sapi, digunakan untuk pembuatan bahan tulang rawan, ya, tulang rawan, pembuatan gelatin sapi, dan sudah mendapatkan sertifikasi halal. Kemudian ada juga di pasaran yang tidak mendapatkan sertifikasi halal dan mungkin dari segi harganya lebih murah, ya, dari gelatin babi. Ya, ini memang kita pentingnya untuk mengkonsumsikan produk yang halal karena gelatin ini di pasaran banyak yang terbuat daripada babi. Untuk cirinya seperti apa, saya tidak bisa. Tidak. Biasanya kalau untuk gelatin dari sapi itu, kalau misalnya kapsul yang dari Bimex itu, ya, tangan kita basahin dengan air, kita tempelkan ke kapsul yang gelatin sapi, dia lengket sifatnya. Karena dia sifatnya mudah rusak, ya, sehingga kalau kena air itu langsung lengket. Makanya dengan mengkonsumsikan Bimex yang kapsulnya dari gelatin sapi itu, kalau diminumkan di dalam lambung kita sebelum dari 20 menit sudah pecah. Karena mudah sekali rusak terkena dengan air. Botol Bimex ada ininya, ya, ada silika gelnya untuk bisa menyerap kadar air. Tetapi kalau untuk kapsul babi biasanya tidak perlu menggunakan gelatin ini, tidak menggunakan silika gel karena dia tahan dengan air. Aplikasi air malah licin, bukan kemudian lengket. Ini adalah rata-rata, saya tidak langsung menuduh, ya, ini adalah kapsul yang terbuat daripada gelatin babi. Biasanya kalau kena air dia bukan lengket, malah licin. Dalam air tuh, di dalam air, kalau misalnya kapsul yang dari gelatin sapi mungkin rusak, kalau yang babi malah melar, megar gitu, ya, nggak pecah-pecah. Pecahnya gelatin babi itu kalau dengan asam lambung baru pecah. Tapi ala kulihal, kapsul itu bukan merupakan pengendapan karena dia terbuat daripada gelatin, ya. Gelatin itu ya kayak kita makan bagian daripada hewan, ya. Contohnya kalau tadi gelatin sapi ya dari usus dan Mas Ali. Jadi nggak usah khawatir, minum kapsulnya nggak apa-apa. Tapi sama aja kayak makan apa namanya, makan sop daging sapi gitu, ya. Yang ada tulangnya gitu, ya. Ada sumsumnya gitu, Ustaz, ya. Ya seperti dengan ceker ayam itu kan ada bagian yang itu dipabrikasi, bikin kayak bubur, dibikin cetakan seperti dengan kapsul begitu. Gelatin itu ada pada. Oke, jadi tujuannya dibukanya itu untuk mempercepat proses reaksi di dalam tubuh itu, Ustadz, ya, dibuka itu, ya. Ya, memang manfaatnya adalah untuk membungkus, tetapi dia juga aman diminumkan. Ya kayak macam LPN kolagen kan dari kolagen ikan juga. Jadi kolagennya ya hampir sama dengan kolagen daripada kapsul tadi. Ustadz. Ini Ustadz biasa menjawab pertanyaan di grup konsultasi ini sehari berapa pertanyaan, Ustadz? Banyak banget nih kayaknya. Kalau masing-masing grup itu kan ada 6 grup, ya. Masing-masing grup kalau seharinya 200 ya kurang lebih 1.000-1.200 per hari gitu. Masya Allah. 1.200 pertanyaan sehari, ya. Tapi lama-kelamaan sekarang para mitra sudah banyak yang pandai jadi elektronis ya, Ustaz. Ya, ini saya kasih kontak admin Bimex, ya, ya, di grup yang masih kosong, ya. Karena saya ini grup 5 ini udah penuh, Ustaz. Oh iya. Karena masih grup 6 kayaknya sudah di atas 400, ya. Oh, grup. Nah, grup yang belum. Kita baru, ya. Biasanya masih. Kemudian ini Ustaz ada pertanyaan lagi. Bagaimana mensinergiskan obat dokter dengan obat herbal PTB, Ustaz? Ketika misalkan sakit tertentu, sakit apapun,
gitu ya. Kan ketika dokter dapat resep gitu Ustadz ya, obat-obat kimia paling seringnya itu kan antibiotik gitu ya, amoxicillin atau paracetamol biasanya Ustadz ya. Paracetamol kemudian antibiotik gitu Ustadz. Ya, Nah, ini sinergi dengan obat PTBS-nya Ustadz. ya, jadi kalau menurut pengalaman saya sebagai herbalis, pengobatan dokter ini berlaku sebagai darurat. Makanya misalnya demam tinggi, bawa ke rumah sakit, bawa ke dokter, diberikan obat penurun panas gitu kan. Atau mungkin kecelakaan, atau mungkin sakit kejang atau apa bawa ke rumah sakit, maka sifat daripada pengobatan bersifat untuk menghilangkan kedaruratannya. Setelah darurat itu hilang, pasien dalam kondisi sudah stabil, maka disarankan pemulihannya menggunakan herbal, tidak lagi mengkonsumsikan obat sintetis. Karena obat sintetis adalah berdampak jangka panjangnya tidak baik ya. Karena yang namanya farmasi bersifat sintetis. Lama-lama kalau terlalu menumpuk dalam tubuh kita, mengobati jantungnya, ginjalnya nolak. Jadi harus menjadikan sebuah persepsi bahwa pengobatan medis itu hanyalah untuk kondisi gawat darurat. Setelah nanti dirawat di rumah, mulailah untuk beralih ke herbal, obat medisnya mulai dijarangkan atau bahkan mulai dihentikan berganti dengan menggunakan herbal. Tetapi jangan sampai nanti mindsetnya herbal itu adalah untuk sakit darurat dikasih herbal terus ya. Jangan sampai konyol seperti itu. Kalau sudah gawat darurat ya segera dibawa ke rumah sakit. Setelah nanti stabil, penyembuhannya atau mungkin pemulihannya menggunakan herbal dengan mulai meninggalkan obat kimia sintetisnya. Begitu Mas Ali. Baik, Ustaz. Berarti jadi jangan sampai termindset murni ya. Oke. Jadi tetap kita bisa minum herbal PTBS gitu ya. Ketika dalam pengobatan. Mungkin dikasih jarak gitu Ustaz, berapa lama Ustaz? Karena biasanya kan misalkan dikasih amoxicillin antibiotik terus itu kan biasanya 3 hari gitu ya, 1 minggu. Nah itu sambil minum apa stop dulu yang produk PTBS-nya, herbalnya? Jadi kalau sudah gawat daruratnya sudah lewat, anak misalnya ya sakit bawa ke dokter, panasnya tinggi, dikasih obat penurun panas, begitu sudah mulai hangat, anak sudah mulai ada doyan makan begitu, maka sudah mulai dihentikan, mulai untuk diganti dengan herbal. Begitu. Jangan menjadikan dihabiskan dulu, enggak usah. Jadi saran saya hanyalah pada saat gawat darurat saja. Setelah gawat daruratnya sudah lewat, maka mulai dikembalikan dengan herbal lagi. Begitu. Oke. Siap, Ustaz. Nah ini ada juga Ustadz yang nyambung ya pertanyaannya. Oh ya Bapak Ibu sekalian, para ambasador yang bergabung di Zoom ya, saya mengingatkan untuk tadi menyesuaikan nama ya berserta dengan ringkatnya. Saya juga memberikan nomor daripada grup konsultasi kesehatan oleh Ustadz Anton ya. Jadi di situ setiap hari ada yang tanya dan setiap hari insya Allah selalu dijawab. Kalau misalkan besoknya ya tetap dijawab juga gitu ya, nggak dilewat gitu pertanyaan Bapak Ibu. Di situ lengkap. Nanti bisa ada formulirnya, ada jenis kelamin, usia, berat badan, keluhan gitu ya, keterangan lainnya gitu ya. Bisa ditanyakan di tersebut. Nah, nomor adminnya sudah saya berikan di kolom obrolan. Silakan di-refresh Bapak Ibu ya. Kemudian di chat minta ke grup yang masih kosong gitu ya. Nah, di situ jadi nanti dikembalikan lagi ke ini Mas Ali, kalau misalnya pasien dalam kondisi gawat darurat, jangan nunggu konsultasi dijawab, tapi segera bawa ke rumah sakit dahulu kalau memang kondisinya gawat darurat. Nah, kalau ada pemulihan dikonsultasikan untuk pemulihannya bagaimana. Jangan sampai gawat darurat ditanyakan pasien nggak bisa jawab, nungguin jawaban, nah malah pasiennya nanti lewat gitu kan. Jadi kalau gawat darurat, jang, step ataupun tidak sadarkan diri sakit untuk dapat penanganan yang lebih cepat, setelah stabil baru dikonsultasikan. Begitu Mas Ali. Karena memang
Sekarang juga kan ada Ustadz yang konsultasi online ke dokter gitu ya. Bahkan dokter spesialis jantung, dokter spesialis juga bisa diakses melalui online. Ustadz bayar itu saya pernah bayar 25.000, 35.000 itu tergantung ya dokternya masang tarif berapa itu online. Tetap Ustadz nanti ada disclaimer kalau gawat darurat itu langsung dibawa ke IGD Ustadz ke klinik terdekat ya, seperti itu. Kemudian ini Ustadz, justru ini ada pertanyaan, perempuan usianya 9 tahun, ini anak berarti ya, dan 22 kilogram, sudah 8 hari demam, panasnya turun kalau sudah minum dari obat dokter, tapi kalau udah nggak minum panas lagi, sudah 8 hari Ustadz. Nah ini sudah ke dokter, sudah punya obatnya juga, tapi masih seperti itu. Nah apakah produk herbal PTBS yang bisa membantu? Kemudian apa juga rekomendasinya Ustadz, apanya dibawa ke rumah sakit lagi gitu ya? Di grup ini Ustadz. Ya, jadi untuk anak yang usia 9 tahun, demam panas nggak turun-turun ya, ini menandakan adanya darah putih yang meningkat tajam, darah merah HB-nya menjadi drop. Ada kemungkinan si anak ini juga susah tidur malam sehingga menjadikan HB-nya drop, panasnya menjadi berkepanjangan. Jadi saya sarankan untuk mengkonsumsikan herbalnya, siapkan 1 liter air putih dalam 1 botol begitu untuk diminumkan sehariannya, tambahkan 10-15 tetes Bodimun untuk diminumkan kesehariannya bagi si anak yang usia 9 tahun tadi. Kemudian untuk penurun panasnya bisa dengan menggunakan Bimex yang tahun boleh 1 kapsul ya. Seduhkan di sendok boleh atau di gelas dengan sedikit air hangat seperti minumkan puyer begitu ya. Jadi diseduh sedikit air hangat atau sirup ya, dikasih air hangat sedikit, tambahkan sedikit garam, diminumkan setiap kali sebelum makan pagi, siang, dan malam. Dan ini penting sekali Mas Ali untuk penanganan anak yang demam panas tinggi. Si ibu atau orang tua terkadang memaksakan anak untuk diberikan makan ya. Iya Ustadz. Diberikan, padahal anaknya menolak begitu. Nah, saya sarankan kalau misalnya anak tidak bisa makan yang nasi atau bubur, jangan kasih makan, tetapi digantikan dengan mengkonsumsikan buah ya, bisa dengan dijuskan, diblenderkan, minum buah-buah yang yang dingin kayak pepaya gitu ya, atau mungkin buah-buah pir, melon yang bisa dijusing kalau anaknya suka dimakan, dijusingkan. Kemudian untuk pengganti makan yang terbaik yang dikerok dagingnya ditambah dengan madu. Ya, jadi kalau untuk minumnya Bimex-nya diseduh sedikit air hangat di sendok boleh atau di gelas, disuapkan sebelum makan. Makannya digantikan dengan alpukat ditambah madu atau digantikan dengan banyak-banyak minum jus buah. Nanti kalau sudah panasnya turun, anaknya sudah lincah dan dia bisa minta makan sendiri. Aku lapar, pengen makan. Nah, menunjukkan sudah dalam kondisi sehat, maka baru bisa diberikan. Sedang sakit lemah begitu disuapin bubur, ini berefek atau berdampak malah bakteri jahat dalam tubuh kita malah menjadi meningkat. Jadi malah untuk menekan bakteri jahat adalah dengan mengkonsumsikan makan yang tidak dimasak alias buah tadi. Begitu Mas Ali. Kalau Naturaflex bisa Ustadz, produk terbaru kita kan diantaranya ada Naturaflex yang dari apa namanya, di apa gitu ya, di Garut. Saya belum dapat sampelnya dari PTBS, nggak tahu untuk produk yang Naturaflex ya. Oh gitu Ustadz, harus ini harus coba nih, karena PTBS ini Ustadz kita nggak update 1 minggu aja, itu kita bisa ketinggalan 1 produk Ustadz, atau 2-3 produk. Saya ditanyain banyak produk-produk PTBS, saya nggak tahu, saya nggak ikut update produk. Iya, jangankan Ustadz gitu ya. Iya, kalau kirimkan Ustadz ini gimana? Saya nanti bisa komentari gitu. Ya, member aja Ustadz, member yang ya member aktif aja gitu. Kadang-kadang ketinggalan 1-2 produk terbaru itu Ustadz. Kalau nggak ikut namanya training atau seminar terbaru gitu ya, kadang-kadang ketinggalan karena kita targetnya ratusan produk Ustadz. Tahun ini harus ratusan produk baru Ustadz. Ya. Ada hubungannya dengan herbal dan memang minta
untuk di apa namanya ya. Akan untuk saya dikirimkan sampelnya nanti bisa untuk direviewkan, dijadikan salah satu menu pengobatan di dalam PTBS. Insya Allah siap. Nanti ini Ustadz kita kumpulkan produk-produk terbaru untuk nanti bisa disinergikan Ustadz ya dengan herbal-herbal yang lama gitu ya. Kapten, gimana Kapten? 10:30 kita lanjut lagi atau ada? Boleh, cukup. Kalau Ustadz Antonnya sudah ini cukup, tapi kalau mau dilanjutkan juga masih boleh. Oh, masih boleh. Kalau boleh sampai berapa, Kapten? Saya paling 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi. 5 menit lagi ini aja diisi dengan nasihat dari Ustadz Anton terkait kesehatan, kemudian juga pola hidup dan kaitannya dengan produk-produk PTBS. Oh, 5 menit lagi. Baik, jadi saya bagikan yang sudah bergabung ya untuk menasihati bahwasanya kesehatan itu bukan sesempatnya. Jadi minum herbal bukan sesempatnya, makan apapun bukan sesempatnya, gaya hidup bukan sesempatnya. Ya. Jadi kan kebanyakan orang itu malah mau diatur oleh pekerjaannya, sementara untuk sehingga menjadikan lalai masalah tidurnya, lalai masalah makannya, lalai masalah ritmenya begitu. Jadi sekarang untuk membalik analogikannya bahwasannya kita harus menyempatkan untuk hidup sehat, yaitu adalah dengan makan pada waktunya harus disempatkan, minum herbal tepat pada waktunya harus disempatkan, pagi hari mengkonsumsikan vitamin C dosis tinggi dari elven kolagen, habis makan bisa dengan mengkonsumsikan Ecoviko, aktivitas selesai ya kita bisa minumkan Habspro untuk imunitas tubuh, untuk minuman sepanjang harinya supaya tidak terkena mudah kena flu ataupun virus dan penyakit yang lainnya, air minumnya bisa ditambahkan dengan Bodymoon, dan jangan lupa untuk sebelum tidur malam bisa meminumkan yang namanya Bimax 2 kapsul atau mungkin menjelang tidur malam bisa minumkan Evitgo begitu. Artinya minum herbal itu bukan pada saat menunggu kita sedang sakit ya, tetapi adalah minumkan herbal, insya Allah kesehatan kita akan senantiasa terjaga secara terus-menerus. Ya, kita berharap ya kita menjadikan sehat sepanjang usia. Ya, jangan sampai kita dijatahkan usia yang panjang, ternyata di tengah-tengah usia kita sakit, maka setengah usia dengan sampai kita menjelang hasilnya hanya habis untuk merawat penyakit. Ini adalah merupakan waktu yang terbuang sia-sia. Jadi banyaklah untuk melakukan amal yang baik untuk merawat dengan menyempatkan pola hidup sehatnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi mitra PTBS yang lainnya yang ingin bergabung kepada grup Bimax Support. Silakan nanti bergabung melalui admin ya. Nanti tadi sudah di-sharekan oleh Mas Ali tentang admin Bimax. Insya Allah saya mohon maaf jika tidak langsung bisa menjawab karena semampunya saya, sesempatnya saya bisa menjawab. Tapi insya Allah semua punya. Jadi saya cukup sekian, adu kalam, astagfirullahaladzim, mohon pamit, Mas Ali dan Kapten Nur, terima kasih. Haji Febrian juga terima kasih yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Anton, sehat selalu. Barakallah. Amin. Baik, alhamdulillah ya. Bapak Ibu sekalian, para ambasador PTBS, kita sudah mendengarkan materi product knowledge, produk-produk kesehatan PTBS oleh Ustadz Anton beserta tadi tanya jawab ya, konsultasi. Kemudian yang ingin berlanjut ya konsultasi bersama Ustadz Anton bisa gabung melalui tadi admin grup konsultasi herbal Ustadz Anton ya. Silahkan cek kolom komentar bisa di refresh kalau nggak ada ya, langsung tanya aja, langsung minta akses ke grup ya. Kapten masih di Ya, belum nyampe saya, bentar ya. siap. Paling infokan tentang sudah tersedia buku panduan herbal yang dari Ustadz Asep Bruder
itu sudah tersedia di base merchandise dan juga di admin web support ya. Oh ya, siap. Ya, baik Bapak Ibu, silahkan ya yang belum memiliki buku 40 penyakit ya, dari Ustadz Asep Brudar, silakan mengakses untuk segera memilikinya melalui base merchandise ya, datang langsung ke kantor ataupun melalui sosial media base merchandise ataupun yang berada di grup-grup ya HTS online ataupun grup-grup konsultasi, bisa menanyakan ke admin-adminnya gitu ya untuk lebih mudahnya. Silakan. Harganya masih promo ya, insya Allah Kapten ya. Dari harga bandrol 120.000 itu Bapak Ibu bisa dapat diskon. Nah, untuk diskonnya berapa tanyakan aja langsung ke adminnya ya. Insya Allah di sekitaran 100 ribuan ya. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian ya, bagi yang belum memiliki web support dari support system ya, bestbusiness.com, itu silahkan bisa memiliki dengan mengikuti training HTS How to Start atau NET ya di setiap kota ya, ataupun melalui fasilitas Zoom training online ya, training Zoom online setiap hari Selasa malam. Nah, yang bisa memiliki hanyalah yang sudah mengikuti training. Kenapa? Karena sebetulnya yang penting itu trainingnya gitu ya. Web itu hanya alat bantu saja. Ketika Bapak Ibu sudah training, sudah tahu bagaimana memulai menjalankan PTBS, nah alat-alat bantunya apa aja? Salah satunya tadi ada website support. Nah, silahkan ya untuk diajak mitra-mitranya untuk mengikuti training HTS. Terdekat besok malam. Yang sudah ikut gimana? Yang sudah ikut segera praktek gitu ya, jangan ikut lagi gitu ya. Biarkan yang lain kesempatan yang lain gitu ya. Justru Anda ajak yang lain yang belum ikut untuk ikut gitu ya. Anda praktekkan, buktikan gitu ya ilmunya, amalkan. Oh ya, satu lagi ya, bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi stokis ya, Kapten baru saja membuat grup koordinasi para stokis gitu ya di seluruh Indonesia, bahkan ya luar Indonesia ya, luar negeri. Jadi banyak yang merasa terbantu gitu ya dengan adanya grup stokis tersebut, bahkan stokis itu sendiri gitu ya merasa terbantu karena apa? Karena dia sendiri gitu ya membutuhkan informasi stokis daerah lain gitu, karena kan stokis ini sebetulnya juga mitra PTBS yang menjalankan penjualan juga gitu ya ke masyarakat ya, ke konsumen, bukan hanya menyediakan barang saja gitu ya untuk mitra-mitra, tapi juga mungkin dia stokis di Kalimantan tapi punya konsumen di Papua gitu ya. Kemarin Ustadz Jonro gitu ya kayaknya dapat penjualan di Papua gitu ya, nanya di grup, tapi karena mungkin baru grupnya belum semuanya masuk, jadi nggak ada yang jawab tuh di Papua, siapa di Papua stokisnya gitu ya. Jadi silakan, mungkin barang sekali di sini ada yang tahu, barangkali ada yang tahu informasi di Papua gitu ya stokisnya siapa. Nah, bisa diinfokan tuh ke Kapten untuk di invite ya ke dalam grup ya. Kemudian juga terbantu juga ya stokis-stokis yang mungkin belum terekspos gitu ya, belum terekspos karena baru bergabung gitu ya, baru priority kemudian langsung daftar stokis ya, produknya juga masih 31 paket gitu ya di rumah. Nah, di situ juga terbantu nanti sharing-sharing gimana sih cara